Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firman Permana dengan NIM 2381050045. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan Diferensiasi materi numerik kelompok 5 dengan adalah metode judul pendekatan untuk diferensiasi menghitung numerik. turunan fungsi saat Langsung bentuk saja fungsi ke tidak materi diketahui pembahasannya. secara eksplisit, melainkan hanya tersedia dalam bentuk data diskrit. Metode ini digunakan untuk memperkirakan nilai turunan berdasarkan nilai fungsi di sekitar titik tertentu. Selanjutnya ke definisi turunan terlebih dahulu. Turunan itu menggambarkan laju perubahan dari suatu fungsi. Ini bentuk secara umumnya. Kalau kita punya fungsi yang jelas seperti f(x²), kita bisa langsung turunkan. Tapi kalau hanya punya data, misalnya hasil pengamatan, kita perlu pendekatan numerik. Nah, pendekatan ini tetap bisa dipakai untuk memperkirakan nilai turunan suatu titik. Nah, kemudian ini ada persoalan turunan numerik. Permasalahan utama adalah bagaimana cara menghitung turunan kalau kita hanya punya beberapa nilai fungsi atau f(x) pada titik-titik tertentu. Terdapat 3 metode utama yang digunakan, yaitu selisih maju, selisih mundur, dan selisih tengahan. Ketiganya menggunakan titik di sekitar x untuk menghampiri nilai turunan di titik x itu. Yang pertama, saya akan membahas metode selisih maju. Metode selisih maju menggunakan titik x dan x plus h untuk menghitung turunan di titik x. Rumusnya itu f aksen x mendekati f x plus h dikurangi f x per h. Error dari metode ini secara umum sebanding dengan h, sehingga semakin kecil h maka error semakin kecil. Namun ada batas bawah dari h untuk menghindari error pembulatan numerik. Di sini terdapat contoh soal dari materi contoh selisih maju. Fungsi f(x) sama dengan ln x. Titiknya kan di x. Nah, h-nya itu 0,01. Turunan eksaknya f aksen x sama dengan 1 per x sama dengan 1. Langsung saja dihitung. F aksen 1 kan x nya itu 1 ya, 1 per x sama dengan 1. ln 1,01 ditambahkan seperti yang di rumus tadi. Kemudian L dikurangi ln 1, itu kan sudah diketahui nilainya x itu 1 ya, per 0,01 sama dengan 0,00995 per 0,1, hasilnya 0,995. Nah, kemudian ini untuk cara menghitung error relatifnya. 1 dikurangi 0,995 hasil dari f aksen 1 per 1 itu x nya sama dengan dikali 10%, hasilnya 0,5%. Lanjut kepada metode kedua, yaitu selisih mundur. Pembahasannya terlebih dahulu. Metode selisih mundur menggunakan titik x dan x min h untuk menghampiri turunan di titik x. Rumusnya itu f aksen x mendekati fx dikurangi f x min h per h. Metode ini berguna saat data di sekitar x hanya tersedia dari sebelah kiri, berlawanan dengan selisih maju yang ada di sebelah kanan. Errornya juga sebanding dengan h, seperti selisih maju. Langsung saja ke contohnya. Itu fungsinya diketahui ialah fx sama dengan akar x. Titiknya itu kan x ya, x nya sama dengan 4, h nya 0,1. Turunan eksaknya ini rumusnya f aksen 4 nya itu x ya, sama dengan 1 per 2 akar 4 sama dengan 0,25. F aksen 4 hampir mendekati akar 4 dikurangi akar 3,9 sama dengan 0,1 per 0,1 sama dengan 2 dikurangi 1,9748 per 0,1, hasilnya itu 0,252. Untuk error relatifnya dihitung saja. 0,252 dikurangi 0,25 per 0,25 dikali 100%, hasilnya itu 0,8%. Selanjutnya ke metode terakhir, yaitu metode selisih tengahan. Metode selisih tengahan menggunakan 2 titik, yaitu x min h dan x plus h. Rumusnya f aksen
x mendekati f x plus h dikurangi f x min h per 2h. Metode ini memiliki akurasi yang lebih baik dibanding selisih maju dan mundur karena errornya sebanding dengan h kuadrat, bukan h. Langsung saja ke contoh soalnya. Nah, kemudian contoh soal dari selisih tengahan. Fungsinya f sama x sama dengan x kuadrat atau pangkat 3. Titiknya di x sama dengan 2, h-nya itu 0,01. Turunan eksaknya f aksen 2 sama dengan 3x kuadrat sama dengan 12. F aksen 2 mendekati atau hampir sama dengan f 2,01 dikurangi f 1,99 per 0,02. Hasilnya itu 8,120601 dikurangi 7,880599 per 0,02 sama dengan 12. Kemudian diketahui error relatifnya itu 12 dikurangi 12 per 12 dikali 100%, hasilnya itu 0%. Kemudian ada contoh soal yang pertama itu menggunakan metode selisih maju. Soalnya diketahui fungsi fx sama dengan sin x. Hitung turunan fungsi di titik x sama dengan pi per 4 menggunakan metode selisih maju dengan h sama dengan 0,01. Bandingkan hasilnya dengan turunan eksak dan hitung error relatifnya. Penyelesaiannya adalah turunan eksak terlebih dahulu, f aksen x sama dengan cos x, f aksen pi per 4 sama dengan cos pi per 4 sama dengan akar 2 per 2. Hasilnya mendekati 0,7071. Metode selisih majunya f aksen pi per 4 mendekati sin pi per 4 ditambah 0,01 dikurangi sin pi per 4 per 0,61 sama dengan sin 0,7954 dikurangi sin 0,7854 per 0,01. Hasilnya mendekati 0,7141 dikurangin 0,7071 per 0,01 sama dengan 0,7. Error relatifnya itu menghitung 0,7071 dikurangi 0,7 per 0,7071 dikali 100%, hasilnya mendekati 1,00%. Ini untuk contoh soal menggunakan metode selisih maju. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua menggunakan metode selisih tengahan. Soalnya itu hitung nilai turunan dari fungsi fx sama dengan ln x ditambah 1 pada titik x sama dengan 1 menggunakan metode selisih tengahan. H sama dengan 0,05. Bandingkan dengan nilai turunan eksak dan hitung error relatifnya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Itu turunan eksak terlebih dahulu. F aksen x sama dengan 1 per x ditambah 1. F aksen 1 sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Metode selisih tengahannya f aksen 1 mendekati ln 1 ditambah 0,05 ditambah 1 dikurangi ln 1 dikurangi 0,05 ditambah 1 per 2 dikali 0,05. Hasilnya itu ln 2,05 dikurangi ln 1,95 per 0,1 sama dengan 0,7185 dikurangi 0,6678 per 0,1 sama dengan 0,0507 per 0,1 sama dengan atau hasilnya itu 0,507507. Error relatifnya itu 0,507 kurangin 0,5 per 0,5 dikali 100%. Hasilnya ialah 1,4%. Ini untuk contoh soal yang kedua
dengan menggunakan metode selisih tengahan. Kemudian kesimpulannya itu diferensiasi numerik digunakan saat bentuk fungsi tidak diketahui jika hanya tersedia data. Untuk metode selisih maju dan metode selisih mundur cocok untuk data satu arah, sedangkan metode selisih tengahan lebih akurat jika data tersedia dua arah. Nilai H tidak dapat dianggap remeh karena nilai H berperan penting terhadap hasil pendekatan. Pemilihan H harus hati-hati agar tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.